Kaiju Number 8 menjadi salah satu anime yang paling ditunggu tahun ini. Tak kecewa rasanya menunggu serial yang satu ini sebab perilisannya sepanjang Spring 2024 memberikan hasil yang cukup memuaskan. Anime ini diadaptasi dari manga karangan Naoya Matsumoto dengan judul versi Jepang Kaiju 8 Go. Manga ini pertama kali terbit pada 3 Juli 2020 dan terus berjalan hingga saat ini. Adaptasi anime baru tayang pada Spring tahun ini, tepatnya pada 13 April hingga 29 Juni 2024. Musim pertamanya ditutup dengan baik, sehingga wajar bila serial ini langsung dikonfirmasi mendapatkan season 2. Terdapat beberapa poin yang perlu diulas dari Kaiju Number 8. Walau anime ini bisa jadi penyegar genre shonen, sebenarnya premis serial ini tak jauh dari anime kebanyakan. Namun tetap saja ada yang spesial dari anime yang satu ini. Berikut ini beberapa poin review dari musim pertama anime bertema kaiju ini. Meski disebut mendobrak tradisi shonen karena serial ini punya MC yang tak lagi muda, nyatanya Kaiju Number 8 memiliki premis seperti kebanyakan anime shonen. Serial ini bercerita soal MC yang mendapatkan kekuatan instan dengan bergabung bersama Kaiju. Ia dipilih oleh Kaiju karena monster itu menyebutkan akhirnya ketemu, yang menunjukkan Kafka memang orang pilihan. Di serial ini, posisi Kaiju adalah pihak lawan yang mesti dibasmi sepenuhnya. Premis seperti ini sudah cukup pasaran di tradisi anime shonen kan? Meski begitu, serial yang satu ini punya poin-poin lain yang membuatnya tetap menarik dan layak mendapatkan skor besar. Inilah yang menjadikan Kaiju Number 8 layak diberikan nilai tinggi. Sebenarnya permasalahan ini juga bisa kita temui, tetapi adaptasi anime ini menguatkan dilema moral yang dirasakan oleh karakter utama bernama Kafka Hibino, sekaligus rekan-rekannya dalam divisi ketiga pasukan pertahanan. Secara aturan, kaiju apapun bentuknya adalah musuh umat manusia. Begitu juga dengan kaiju humanoid atau monster berbentuk manusia. Monster jenis ini bahkan punya kecerdasan layaknya manusia, seperti dapat berbicara dan menganalisis. Bagaimana dengan Kafka? Protagonis ini awalnya adalah manusia, tapi berubah menjadi kaiju setelah ada kaiju yang memasuki tubuhnya dan bergabung dengannya. Namun setelah dianalisis anatomi tubuhnya, Kafka adalah kaiju, bukan manusia. Krisis identitas ini membuatnya jadi incaran bagi pasukan pertahanan, meski ia tergabung di dalamnya sebagai anggota. Pada episode-episode akhir musim pertama, kita diperlihatkan dilema moral darinya. Ia berupaya untuk mengendalikan tubuhnya dari kendali kaiju. Sejauh ini, ia berhasil. Namun, insting kaiju dalam dirinya membuatnya hilang kendali dan hampir menghabisi Jenderal Shinomiya yang sedang mengujinya. Untungnya, ia berhasil mengambil kendali kembali tubuhnya dari kaiju. Meski banyak anggota Dewan Pasukan Pertahanan yang tak setuju dan tetap menyarankan agar Kafka alias Kaiju Number 8 dieksekusi mati, sang jenderal justru melihat hal lain. Ia memberikan Kafka sekali lagi kesempatan untuk bertarung bersama manusia melawan kaiju. Selama ini, Kafka menegaskan posisinya di pihak manusia. Bahkan dalam wujud kaiju pun, ia bisa mengendalikan diri dengan menjaga manusia dari bahaya monster. Sikap bermoralnya itu berkesan bagi banyak rekannya di divisi ketiga. Ketika semua mengetahui dirinya kaiju, mereka sedih bila om-om itu harus dieksekusi mati. Di sisi lain, sebagai prajurit, mereka hanya bisa pasrah terhadap petinggi instansi. Masalah struktural ini kerap membuat hati nurani menjadi bimbang. Dilema moral dan politis ini juga ditemukan di serial lain. Misalnya pada Denji dari Chainsaw Man. Dirinya setengah iblis, tapi akhirnya juga diikut sertakan dalam membasmi iblis.
Begitu juga yang terjadi pada Nezuko dari Demon Slayer. Ia sempat tak diterima oleh komunitas pembasmi iblis, tapi akhirnya diceritakan bahwa adik dari Tanjiro ini merupakan kasus yang unik. Poin ini juga menarik, mengingat kebanyakan karakter utama serial shonen itu muda, berkarisma, kuat, dan tampan. Faktor ini menguatkan bahwa protagonis itu menggambarkan superhero yang diidam-idamkan. Sementara itu, Kafka merupakan karakter berusia 32 tahun yang telah gagal 12 kali untuk bisa masuk ke pasukan pertahanan. Selama itu, ia ingin tetap mengambil andil dengan masuk ke petugas kebersihan. Secara fisik, Kafka tidaklah rupawan. Ia seperti kebanyakan om-om 30-an yang jompo. Fisiknya lemah, bahkan daya pelepasannya ketika menggunakan seragam pasukan hanya 1%. Rendah sekali kan? Kafka tak kuat melakukan aktivitas fisik yang berlebih. Ia mudah lelah, keseleo, bahkan memiliki tubuh yang buncit. Malahan, ia diremehkan oleh rekan-rekannya yang jauh lebih muda darinya hingga Kafka dipanggil dengan sebutan si tua. Amat tidak menggambarkan sosok superhero kan? Namun di sisi lain, Kafka punya ketegasan dalam mengejar impiannya. Ia rela mengikuti tes untuk bisa masuk ke pasukan pertahanan demi mengejar Mina Ashiro, yang merupakan teman masa kecilnya yang kini sudah menjadi kapten di divisi ketiga. Ambisinya untuk mengejar cita-cita di usia 30 itulah yang jarang dimiliki oleh orang-orang seumuran yang sudah pasrah dengan kehidupan. Walau sudah tak lagi muda, Kafka tetap menerapkan cita-cita moral seperti MC Shonen kebanyakan. Seperti yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya, ia memegang prinsip moral yang kuat untuk membantu umat manusia dalam membasmi kaiju, meski ia sendiri juga kaiju. Sebenarnya, poin grafis merupakan sebuah keharusan bagi anime-anime yang rilis belakangan. Sejatinya, Kaiju Number 8 yang agak lawak, yang punya penggambaran karakter yang tidak tegas. Kita lihat dari banyaknya adegan komedi yang membuat visual karakternya jadi aneh, seperti punya mulut lebar, mata belok, dan lainnya. Walaupun begitu, ketika mode pertarungan serius dimulai, penonton benar-benar dimanjakan. Visualnya apik karena banyaknya animasi yang cepat dari pergerakan cahaya, baik itu dari senjata tajam, senjata api, ataupun dari serangan milik kaiju. Bagusnya visual anime ini terlihat terutama dalam penggambaran wujud Kaiju Number 8. Monster ini punya tubuh hitam yang di sekujur tubuhnya terdapat garis bercahaya berwarna biru kehijauan. Tampilannya mengingatkan kita dengan tubuh Godzilla. Ketika mode marah, wujud monster ini benar-benar digambarkan dengan baik, termasuk pada perubahan animasi di sekitar Kaiju ke-8 itu berdiri, seperti hancurnya tanah ataupun perubahan hembusan dan warna angin di sekitarnya. Dari banyak poin di atas, Kaiju Number 8 layak diberikan skor tinggi. Namun, musim pertama ini belumlah menunjukkan cerita yang terlalu serius, kecuali dilema moral dan politis yang telah dijabarkan sebelumnya. Oleh sebab itu, kita berharap musim keduanya akan jauh lebih serius mengingat anggota divisi pertama sempat diperlihatkan di akhir musim pertama.